Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12. Saya cintai, saya sayangi. Apa kabar? Enggak, baik-baik saja. Saya minta kalian sebelum saya lanjutkan ini ada perhatian khusus. Kalian nanti sebentar lagi akan menjalankan PAS dan akhir semester tanggal 28 November sampai 7 Desember. Saya minta kalian nanti kalau waktu ini sudah tidak cukup lagi untuk menyampaikan pembelajaran daring, maka kamu harus belajar sendiri di rumah atau kelompok ya sampai akhir materi ini. Dan juga kalian harus berlatih mengerjakan latihan soal harian itu ya. Dan nanti kalau suatu saat saya minta untuk mengumpulkan jawaban latihan soal itu, kalian sudah siap untuk saya minta untuk nilai harian ya. Jadi mulai hari ini kalian tetap belajar di rumah secara maksimal. Waktu yang cukup pendek ini hanya 2 minggu, sekitar 2 minggu untuk merampungkan materi ini. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya agar nanti kalian tetap sukses di PAS akhir ini ya. Jadi gunakan waktu yang baik untuk kalian tetap rajin di rumah. Lalu sekarang kelas 13, kelas 12 yang saya cintai. Hari ini kita akan melanjutkan kerajaan Islam di Jawa, yaitu kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam. Mataram itu kalau dalam geografisnya kerajaan ini adalah di Jawa bagian selatan dan daerah Jogja, daerah selatan sana. Kerajaan ini berdiri tahun 1577 Masehi. Jadi dalam teks ini ditulis berdiri tahun 1577 Masehi. Kemudian asal-muasal pendirinya, jadi tokoh yang babat alas katakan demikian, atau awal-awalnya adalah Ki Ageng Pemanahan ya. Jadi asal-muasal atau tokoh pertama adalah Ki Ageng Pemanahan. Tetapi di dalam administrasi peresmian kerajaan ini di bawahnya tertulis bahwa penggantinya yaitu Senopati itu dianggap sebagai Sultan pertama Kerajaan Mataram. Jadi secara resmi itu adalah Senopati, tetapi kalau ditanyakan asal-muasalnya atau yang menjadi tokoh pertama adalah Ki Ageng Pemanahan. Oke, Kerajaan Mataram itu ada beberapa raja yang memerintah waktu itu. Tercatat 1 Ki Ageng Pemanahan sebagai orang asal muasal. Yang kedua adalah Senopati. Yang ketiga adalah Sedaeng Krapyak atau Mas Jolang. Oke. Yang keempat adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo atau yang sering dikenal adalah Sultan Agung. Yang kelima adalah Amangkurat I. Oke. Yang keenam adalah Amangkurat II. Ya, setelah itu baru ada pemecahan kerajaan itu. Jadi walaupun itu ada pemecahan, tetapi ini tetap masih dalam satu Kerajaan Mataram. Oke. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan adalah di zaman Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613
sampai 1645. Kenapa dikatakan masa kejayaan? Ini orang tanya saya pada masalah Islam. Jadi bisa dikatakan kejayaannya itu dalam kurung adalah kejayaan yang bernilai masalah hal Islam. Artinya adalah ketika Sultan Agung berkuasa, maka kerajaan bawah kekuasaan adalah semuanya bisa masuk Islam. Jadi pada waktu Sultan Agung berkuasa, maka daerah-daerah yang menjadi anggota atau kelompok dari Kerajaan Mataram adalah mampu menunjukkan tentang kemajuan Islamnya, dan bahkan dia mempunyai cita-cita luhur untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa. Jadi ini yang menjadikan misi ke depan Sultan Agung, bagaimana nanti di Jawa bisa bersatu kekuasaannya dia. Tapi karena waktu bergeser, maka tidaklah sampai kepada harapan yang semula. Bahkan sudah berusaha keras, namun beliau tidak sampai bisa sampai harapan tersebut. Tapi sudah memaksimalkan bahwa kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram sudah banyak yang memeluk agama Islam dibanding sebelumnya. Ini katakan masa zaman keemasan. Di dalam perkembangan sejarah berikutnya, setelah Amangkurat I berkuasa, kemudian penggantinya adalah Amangkurat II. Amangkurat II setelah dia terangkat atau masuk ke tahta kerajaan, ternyata dia tergeser. Karena apa? Ketika dia jadi seorang raja, Kerajaan Mataram sudah banyak dikuasai atau sudah banyak diduduki oleh Belanda. Maka dia tergeser ke sebuah daerah namanya Desa Wonokerto. Jadi Amangkurat II itu tergeser, ngalah, pindah, yang diberi nama Kartosuro. Nah, kemudian setelah Amangkurat II meninggal dari Kartosuro tadi, maka waktu itu ada perjanjian Giyanti terjadi dengan Belanda, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut bahwa Kerajaan Mataram ada dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Yang Kesultanan Yogyakarta di bawah pimpinan atau perintah seorang raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono ke-1. Sedangkan Kasunan Surakarta dipimpin oleh Susunan Pakubuwono III. Oke. Kemudian berjalan tahun berikutnya 1757 ada perjanjian namanya Perjanjian Solotigo. Dan perjanjian tersebut bahwa Kerajaan Mataram dibagi lagi dari 2 menjadi 3, yaitu Sultan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, dan Mangkunegaran. Dan Mangkunegaran ini diperintah oleh Raden Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran. Oke. Itu pun tidak berhenti di situ saja. Ada lagi pada tahun 1813
Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua. Ya. Jadi tadi Kesultanan Yogyakarta, kemudian Kesultanan Surakarta dan Mangkunegaran. Ada lagi pertemuan berikutnya pembagian lagi. 1213 Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu dari Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Paku Alam. Untuk Paku Alam itu diperintah oleh Paku Alam juga. Jadi Kerajaan Paku Alam itu yang menjadi pemimpin adalah Paku Alam 1, 2, 3 gitu. Dari proses ini maka Kerajaan Mataram itu mengalami atau menjadi 4 pembagian. Dulu itu Mataram itu di kawasan Jawa Selatan terpecah menjadi Kesultanan Yogyakarta sampai sekarang itu, kemudian Kesultanan Surakarta, kemudian Mangkunegaran juga di sana, kemudian juga Paku Alam. Berarti menjadi 4 bagian. Jadi Mataram menjadi 4 bagian. Nah, di dalam akhir sejarah ini, pada masa Kesultanan Mataram, maka berkembanglah kebudayaan kejawen. Artinya bahwa kebudayaan kejawen itu artinya perpaduan antara kebudayaan asli masyarakat Jawa, kemudian Hindu, Buddha, dan budaya Islam. Artinya apa? Islam menyebarkan agama tidak langsung totalitas menghilangkan budaya-budaya Hindu Buddha, tetapi mewarnai apa menjadi budaya Hindu dimasuki oleh budaya Islam. Seperti sistemnya atau politiknya Sunan Kalijogo, itu kan langsung merubah sistem budaya Hindu Buddha, tetapi Islam masuk melalui forum-forum atau melalui acara-acara yang dilakukan oleh orang-orang Buddha, termasuk wayang. Oke. Jadi ini sampai di sini dulu karena waktu sudah selesai. Permintaan saya kalian tetap belajar untuk mempersiapkan diri PPS nanti agar nanti tetap maksimal hasil kalian, dan latihan soal tetap kalian kerjakan. Dan saya akan meminta kerja kalian di satu saat nanti. Sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.